Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa. Ini warahmatullahi kedatangan wabarakatuh. tamu spesial pakai telur ya. Tamu dari pemain apa ini? Apa tuh? Apa tuh? Pemain stand up terkenal ya. Alah, Mas Dodit ya. bukan. Siapa tapi? Fahmi. Oh, Fahmi. Ya. Made in mana? Saya di Batu Gede. Wih, Batu Gede, Hajar Akbar ya. Ya. Oh, bin Hajar Akbar, namanya Mas Fahmi ya. Ya. Gini Mas Fahmi, karena podcast kita itu berbicara tentang kisah, Ya. termasuk tentang kehidupan para pemuda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih terkait kisah pemuda, di antaranya kisah kisah Utsman bin Affan ya. Utsman, ya. Kisah Utsman ketika masih muda. Ya. Kemarin kan kita ngobrol kisah apa? Abu Bakar, terus kemudian Umar. Nah, hari ini kita kisah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman muda, bagaimana Rasulullah mendidik Utsman bin Affan, Ya, ya. kemudian kenapa muncul sosok seperti Utsman bin Affan. Nah, saya ingin tahu informasinya dari perspektif sejarah Kang Fahmi. Ya, ya. Menurut Mas Fahmi gimana nih? Jadi menurut sumber-sumber yang saya baca, Sumber air sumber antaranya. air, ada beberapa yang mengatakan bahwa Utsman itu sewaktu masih muda mempunyai sifat-sifat spesial. Wih, Eh, apa aja tuh? Di antaranya Utsman memiliki rasa malu. Wih, malu, betul. Rasa malu. Yang selanjutnya Utsman juga memiliki sifat dermawan. Dermawan. Dikarenakan Utsman berasal dari keluarga berada, saudagar, tapi Utsman masih memiliki sifat-sifat dermawannya. Dermawan. Yang seterusnya Utsman juga memiliki sifat yang cerdas. Cerdas. Dikatakan pada sumber-sumber yang saya baca, Utsman juga nggak pernah nyembah berhala. Wih, luar biasa. Meskipun Nabi Muhammad belum diangkat sebagai nabi, tapi Utsman tidak menyembah berhala sebagaimana kebanyakan kaum pada masa itu. Iya. Jadi gini, sekalipun Islam belum sampai, belum Iya, ada gitu ya, tapi Utsman itu sejak masih muda tidak menyembah menyembah berhala ya, iya, gitu ya. iya. Luar biasa, ini bentuk kejeniusan dari Utsman bin Affan ketika masih muda ya. Iya. Nah, Kang Fahmi, di antara sifat-sifat tadi yang Kang Fahmi Iya. buka nih, Kang Fahmi tahu nggak kenapa sih muncul sosok seperti Utsman bin Affan? Kan karena sepengetahuan saya gini, kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat, Ya. beliau menyampaikan beberapa hal ke umatnya, di antaranya kalau engkau ingin tahu kalau engkau ingin tahu sifatku, maka sifatku itu adalah perpaduan di antara dua orang. Ya. Satu Abu Bakar, dua Umar bin Khattab. Ya. Sisanya teman-temannya yang lain itu adalah dua orang ini kemudian diturunkan sifatnya. Contoh seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu adalah sifat Abu Bakar plus pemalu tadi Iya. gitu. Iya. Sifat Ali itu adalah sifat Umar bin Khattab plus kecerdasannya gitu. Cuman kerucutnya cuman dua. Iya. Yang lainnya cuman yang 10 orang yang jamin surga termasuk para sahabat itu adalah mengerucut kedua sifat ini. Nah, ujungnya adalah sifat Rasulullah SAW gitu. Kalau kita sulit merasa untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka Rasulullah ngasih kisi-kisi nih, dua orang setelah Rasul, kemudian para sahabat yang lainnya. Kita kupas habis hari ini, Siap. terkhusus para pemuda yang belum tahu mungkin ya, atau yang sudah tahu. Nah, kisah Utsman selagi muda nih kayak gimana? Nah, iya. Aktivitasnya apa aja nih? Iya. Waktu Utsman masih muda, beliau kesibukannya yakni berdagang. Berdagang. Meskipun orang tuanya sudah tergolong kalangan orang kaya, tapi Utsman masih giat dalam kegiatan Itu kebahan usaha. wae nya. Nah, enggak rebahan. Padahal kan
kalau kita merasa orang tua udah kaya nih, Betul. buat apa kita kerja, tinggal nikmatin aja kan Hasil kerja keras hasil kerja orang tua. Tapi Usman tidak begitu. Jadi kalau begitu Kang Fahmi nanti lagunya bakal rubah. Ada lagu kan? Lagu apa tuh? Bangun tidurku terus mandi. Harusnya kan itu ya. Tapi kan bagi yang kebahan mah bangun tidurku terus nganggur. Nganggur Gitu. lah. Nganggur. Jangan lupa mencukur. Eta. Gitulah. Terus kan Kang Fahmi. Tapi Usman tetap giat dalam berusaha. Meskipun ya tadi juga orang tuanya sudah berada, tapi Usman pada masa mudanya tetap menjalankan bisnisnya sendiri. Betul. Nah, jadi semasa dewasa Usman sudah memiliki usahanya sendiri. Keren. Nah, jadi pada masa mudanya meskipun beliau tidak banyak aktivitas bersama Nabi, tapi beliau sudah kenal bersama Nabi. Muhammad Bersama Muhammad kan Muhammad, ya. belum diangkat jadi nabi dan nabi. rasul. Sudah kenal dengan Muhammad, tapi sedikit aktivitas beliau bersama Muhammad karena sibuk berdagang tadi. Betul. Nah, jadi ketika masih muda itu Utsman itu merupakan salah satu teman dekat Iya. dari Muhammad gitu kan ketika saat itu. Karena kenal di tempat dagang. Nah, maka disinilah salah satu apa? Salah satu bentuk konsep kemandirian seseorang. Iya. Jadi sejak usia muda, sejak usia segede ente, kalau sahabat-sahabat yang kemarin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu dengan menggembala. Nah, Iya, satu hal poin dari Utsman bin Affan adalah dengan berdagang. Iya. Karena dengan berdagang itu melatih mentalitas, melatih analisis, melatih berpikir secara mendalam. Iya. Secara terlangsung. Kan di kita kebanyakan, mohon maaf ya, di usia segede ente itu kalau masalah dagang itu kan mudah nanti mana Masih kene ya. gitu Pemikirannya pemikirannya masih Iya. masih kayak dulu, padahal ini kan generasi ente itu generasi zilenial namanya. Kalau saya kan generasi milenial yang lahir dari tahun 1990 sampai dengan 2000. 2000, ya. Itu namanya generasi milenial. Kalau ente kan generasi zilenial, generasi Z namanya. Iya. Generasi Z ini mengalami fase di mana kehidupan ente adalah native digital. Native digital itu adalah penduduk asli digital. Sedangkan saya itu penduduk transit digital. Penduduk yang perpindahan dari manual ke digital. Iya. Itu generasi saya. Sehingga kalau seangkatan saya ketika melihat ballpoint dengan kaset tahu hubungannya. Ente tahu gak hubungan ballpoint dengan kaset? Enggak. Nggak tahu karena itu generasi zilenial. Itu kalau generasi saya, usia saya mungkin lagi nonton ya. Itu ada kaset. Kalau mau nyetel lagu itu pakai ballpoint, diputar-putar, dibalik-balik. Nah, seharusnya kalau ente tahu itu, seharusnya ente sudah menikah gitu. Namun anu lajo, ya ada yang nonton kemudian tahu hubungan antara ballpoint dengan kaset, seharusnya udah menikah. Itu generasi milenial karena karena ente itu generasi zilenial, sehingga generasi zilenial ini adalah generasi yang satu cirinya dia native digital, dia penduduk asli digital. Yang kedua pemikirannya acak. Tidak bisa seperti saya. Generasinya generasi milenial, generasi di manual mengalami, generasi digital mengalami. Nah, karena mengalami dua hal ini sehingga berpikirnya sistematis. Tuh generasi saya. Nah, naon teh kudu step by step runut di A, B, C, D. Kalau generasi ente tuh acak gitu, mikir nanti gitu. Sehingga mohon maaf, tidak ada lagi alasan bagi generasi ente tidak maju. Dulu itu seusia saya, kalau mau usaha itu harus ada lapak dulu. Iya. Harus ada modal dulu. Harus punya toko dulu. Generasi sekarang, apakah harus seperti itu? Tidak. Ada apa? Ada marketplace. Ada marketplace, ada jual wajah selfie saja. Wajah. Payu. Bisa payu nama. Miliarder. Menjual nyanyi saja? Bisa. Gimana nyanyinya? Nanti saja. Itu kan kayak gitu ya. Jadi tidak ada alasan seusia ente itu untuk tidak berekspresi karena hari ini justru peluang dakwah, peluang usaha, peluang untuk menjadi manusia terbaik itu semakin terbuka lebar. Dulu belajar ke kiai itu harus serogan ke pesantren.
Iya. Hari ini tinggal klik Yusuf langsung muka. Iya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Saya nunggu Kang Fahmi ngomong nih. Kayak ada yang mau diomongin. Jadi gimana nih kan Usman tuh rajin ya, rajin. Nah, gimana menggugah supaya pemuda-pemuda zaman sekarang, terkhusus saya sendiri, supaya tergerak gitu. Supaya rajin. Supaya rajin. Kuncinya satu, jangan malas. Berarti rajin. Orang rajin itu bukan orang yang rajin sejak lahir. Orang rajin itu adalah orang yang mau melakukan hal yang dia tidak mau lakukan. Orang yang mau melakukan, orang yang mau mengerjakan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman. Itu orang rajin. Karena orang malas adalah orang-orang yang melakukan apa yang menurut nafsunya mau inginkan gitu. Nah, kalau nafsunya inginnya rebahan, maka dia inginnya rebahan. Zona nyaman. Walaupun ada anekdot kayak gini, ikan lahir dari air, betahnya di air. Manusia lahirnya di kasur, betahnya di kasur. Walaupun ada seperti itu, tapi catat gak ada orang yang sukses di atas kasur. Iya, betul. Gitu. Maka supaya rajin seperti Usman diantaranya adalah mau melakukan hal yang dia tidak sukai. Lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan, maka Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Itulah Utsman bin Affan ketika masih muda, Mas Fahmi. Usaha bolak-balik ke Madinah, keluar Madinah ke Syam, ke Persia, bolak-balik. Enakan diurang remaja kumaha? Terpaku, terpasung bahkan di dalam kamar. Itu interaksinya lewat, sekalipun di dalam kamar gak masalah, tapi asal ada aktivitas bermanfaat. Banyak loh, misal usaha marketplace, kan nanti lebih paham lah menerjemahkan itu. Naon main gitar gitu kan, nyanyi lagu menghitung hari gitu kan, desarung.com. Nah, kan bisa ya. Gitu. Nah, yang kedua Kang Fahmi, kan banyak alasan gini ya. Orang itu sejak dari rajin itu kan kalau mau rajin, kalau nggak malas, salah satu kendala anak muda itu kan malu. Nah, iya. Betul gak ya? Betul. Nah, insecure kan ya? Insecure, iya, betul. Insecure kalau lihat orang lain pakai baju bermerek, branded, terus kemudian pakai motor gitu kan. Nah, ternyata Utsman bin Affan pun punya sifat malu kan? Punya sifat malu, iya, betul. Betul kan? Betul. Tapi Utsman bin Affan punya sifat malu, tapi dia bisa berhasil dengan sifat malu itu. Kira-kira menurut Kang Fahmi apa nih rahasia dibalik sifat malu Utsman bin Affan? Tapi dengan malunya itu dia bisa meraih keberhasilan dunia dan akhirat. Apa kira-kira? Mungkin penempatan rasa malu tersebut. Cakep. Gimana? Memang rasa malu ada di setiap orang, pasti ada. Betul. Nah, tapi cara penempatan Utsman bin Affan menerapkan malu tersebut beda dari kebanyakan orang lain. Betul. Salah satu contohnya, Utsman malu ketika Utsman melakukan hal yang menurut logikanya sendiri tidak benar. Bahkan ada suatu cerita Utsman tidak berani menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi malu, punya wudu. Gini ya. Bukan jaga jarak. Ya, seperti itu mungkin. Tapi kan pada dasarnya anak muda zaman sekarang tuh malunya malu berekspresi. Betul. Malu berkreasi. Malu berkarya. Malu mengeluarkan potensi diri kan gitu ya. Itu mungkin. Nah, bahkan Kang Fahmi setahu saya ya, saking malunya Utsman ketika Utsman mau mandi, dia tutup karena di rumahnya kan orang kaya nih. Orang kaya. Anak sultan kan. Ketika di rumahnya, maka semua orang yang di rumah disuruh keluar rumah. Kemudian rumahnya dikunci. Ketika mau mandi, masuk ke WC, kemudian WC itu pun
dikunci. Buka baju pun teu jiga urang babaraga dalan video di mana long we kan ka mananya anak muda. Saking pemalunya Utsman bin Affan kalau buka baju itu kan sambil duduk. Sambil duduk, kemudian mandinya pun sambil duduk gitu. Nyumput gitu. Terawantun babaraga dalan bagi nangkut. Kan urang mau bagi kieu we mandi kieu. Oh, gejebul gogowokan bagi nyanyi kieu. Menghitung hari misalnya. Misalkan kayak gitu kan enggak boleh kayak gitu ya. Nah, saking pemalunya kan Utsman bin Affan. Atau kita itu kan lamun tinggalin anuk di mah. Oh, saha gua ieu belacat teh lompatnya. Da saha teh ditupan teh naon. Kolonong gitu. Nah, Kak, itu kan saking pemalunya Utsman bin Affan. Nah, maka saya menggaris bawahi betul kata Kang Fahmi tadi, penempatan. Maka saya menggaris bawahi malu itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu malu-maluin. Nah, iya. Malu-maluin agama, malu-maluin orang tua, malu-maluin sekolah, malu-maluin diri sendiri. Iya. Itu yang nggak boleh. Malu itu boleh. Yang nggak boleh malu-maluin. Karena apa? Karena malu itu semua orang memiliki sifat itu. Bahaya kalau tidak seseorang tidak memiliki sifat malu. Kalau Fahmi gak punya sifat malu, datang ke dia di beberapa dalan gitu nya. Tahu Tahu. Apa? Lutudan. Lutudan ya. Misal karena dia tidak punya rasa malu. Maka malu itu diperbolehkannya, nggak boleh itu tadi malu-maluin apa? Malu-maluin diri sendiri misal. Dengan apa malu-maluin diri sendiri? Dengan bangga melakukan maksiat. Kan malu-maluin kan? Ngerakeun lah maksudna nama. Terus kemudian malu-maluin orang tua. Contoh ketika ente di sekolah tidak baik, banyak pelanggaran, itu kan yang malu siapa? Orang tua. Orang tua ada ditanya termal sahat tetangga kenapa? Tapi siapa? Orang tuanya. Kalau kita nih catat nih bagi anak muda ya, kalau kita belum bisa membanggakan orang tua, minimal jangan malu-maluin. Nah, gitu. Yang ketiga malu-maluin apa? Agama. Contoh balik sholat kacing coplok, gaik kan rasa agama. Maknya suka masjid, maknya jumaahan, maknya beres pengawasan, ngomongkeun batur, rasa bukan hanya dirinya sendiri tapi agama pun malu gitu. Dia sesungguhnya merusak Islam dari dalam. Maka saya berpikir kampung kita ini banyak sekali pengajian. Kalau berdampak pengajian itu pada jiwa dan hati setiap umat pengikut pengajian, bagi saya Pandawan itu harus menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kenapa belum ke tahap sana? Karena tadi apa yang didapat di majelis ilmu, apa yang dapat dari thalabul ilmi, dia tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak menghidmat terhadap ilmu itu gitu. Saya kemudian pengajian semakin banyak, bahkan di Indonesia misalnya pengajian banyak, ustaz-ustaz banyak, tapi tidak berbanding lurus dengan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Karena tadi budaya malunya udah mulai terhilang, kikis. Ada orang yang gini, tadi kata Kang Fahmi, malu untuk berekspresi, malu untuk menyatakan pendapat, tapi di TikTok joget. Kan itu malu yang salah kaprah, salah tempatnya, salah tempat. Update status ke di WC, chat, OTW aborsi misalnya ke di WC, itu kan nggak boleh. Nah, menurut Kang Fahmi nih, seusia Kang Fahmi yang membuat malu itu apa kira-kira? Biasanya sih tadi di awal rasa gengsi. Gengsi itu kayak geng motor, kayak geng apa itu? Bukan. Oh, bukan. Gengsi itu jadi kita tuh melihat diri sendiri tuh kurang dari orang lain gitu. Insecure gitu. Insecure tadi, insecure tadi. Nah, jadi melihat hasil orang lain lebih baik dari kita. Betul. Melihat outfit orang lain lebih dari kita, itu membuat diri tuh wah, kurang manaon gitu. Nah, gue mah apa gitu. Kamu mah gitu. Itu antaranya itu. Jadi
Maka itu semakin dipupuk Kang Fahmi ya. Ketika itu ayeuna medsos, ayeuna status WA, adanya status IG, itu semakin dipupuk insecure itu dalam diri kita. Contoh, sekali kita ke Astro atau jadi iklannya ke tempat-tempat terbaik, misalnya ke tempat-tempat terbaik, kemudian dipoto jepret, di updatekeun dina IG, kan katingali ku batu mau ka ditu itu. Karena kata-kata itu dibuat orang lain jadi insecure kan. Maka Kang Fahmi hati-hati ketika Kang Fahmi suatu saat punya pencapaian. Amin. Ketika suatu saat punya mesti hal dibanggakan, hati-hati update status. Jangan pernah, kata Ali bin Abi Thalib nih, jangan pernah menceritakan kekayaan di hadapan orang miskin. Itu sama dengan menyakitinya. Jangan pernah berbicara uang di hadapan orang miskin. Jangan pernah ngomong tentang ilmu pengetahuan di depan orang bodoh. Maka kata Rasulullah SAW, khatibun nas ala qadri ukulihim. Sebaik-baiknya pembicaraan itu adalah sesuai dengan kadar otak yang diajak ngomong gitu. Menyesuaikan. Kalau jeung tukang heureuy nya heureuy deui misalnya, ngobrol tentang heureuy misalnya. Kan obrolan yang baik itu bukan tentang aku, tapi tentang engkau kan gitu. Saya ini takjub dengan Kang Fahmi itu. Kang Fahmi itu sosok pendengar terbaik. Karena hari ini Kang Fahmi, bagi usia ente, bahkan seusia saya, yang paling sulit itu adalah bukan kemampuan bicara, gitu, tapi kemampuan mendengarkan. Gitu. Bagi orang-orang yang bisa, bagi orang yang Allah titipi ilmu, bagi orang yang Allah titipi pengetahuan, yang paling berat bagi dirinya itu adalah kemampuan untuk mendengarkan. Gitu. Maka kemampuan mendengarkan inilah salah satu kemampuan di era kita gitu. Bukan mendengarkan ngadengkeun hungku, bukan. Tapi misal mendengarkan dengan minimal satu, mendengarkan itu kan ada tingkatannya Kang Fahmi. Mendengarkan itu satu, fokus ya. Kang Fahmi ketika saya ngomong itu paling gak sopan kalau Kang Fahmi beraktivitas lain. Contoh gegaro lilat teuing misalnya kan gak sopan. Atau nuker viral ayeuna presiden ke pidato nelpon misalnya kan gak sopan. Atau minimal ketika ketika saya ngomong ente nyong HP kan itu kan tuh fokus. Kualitas pendengar pertama. Kualitas mendengar yang kedua adalah memvalidasi. Membenarkan atau ikut merasakan apa yang diomongkan. Pak abi teh kamari teh uas lieur Pak. Lieur naon nyebabkeun lieur teh. Ada kualitas pendengar yang kedua. Maka kan orang kan kata-kata teu kitu. Kitu wae lieur kan gitunya. Itu kan pembantahan. Jadi kemudian orang teh loreang mah punya eta mah gitunya. Teu sabab naon cangge acan geus di enteng gitu mah. Memvalidasi yang kedua. Yang ketiga itu adalah berempati. Nepikeun ka mun bisa mah ketika seorang bicara tentang sedih mereka cerik gitu. Ketika dia bahagia ikut seri misalkan kan teu rame Fahmi tengah modal kan bukan saya tapi teu seri. Itu kan teu asiknya. Garing kan itu. Urang abala kata kan juga ngomong sia jempek kan teu rame. Nah dieu teh nya gitu. Maka itulah kemampuan mendengarkan. Itulah salah satu sekelumit kehidupan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pendengar luar biasa. Sehingga Utsman bin Affan itu adalah salah satu sahabat yang menjadi menantu idaman. Betul ya? Iya, betul. Kenapa? Tadi di awal juga Utsman tuh memiliki sosok sempurna, kati sempurna. Nah, dari tadi dermawan, terus pintar, juga pekerja keras. Utsman juga memiliki rasa kasih sayang. Jadi pada masa Utsman pemuda, banyak orang tua yang menginginkan Utsman menjadi menantunya. Betul. Dan juga para gadis yang ngantri pada seusianya menginginkan Utsman sebagai suaminya seperti itu. Jadi pada awal mula pun Utsman sudah melihat putri Nabi. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum kan. Karena Utsman itu bergelar Dzun-Nurain, memiliki dua cahaya. Ketika menikahi
kakaknya, kemudian kakaknya meninggal dunia, dinikahilah oleh Rasul adiknya, kan gitu ya. Ketika saat itu adiknya pun meninggal dunia, dua putri Nabi itu. Kemudian kata Rasul, seandainya aku punya anak perempuan, akan kutikahkan kembali dengan Utsman bin Affan. Ini menantu idaman, menantu kesayangan ya, gitulah. Ya, untuk kita kali ini udah ada kode closing statement dari Kang Fahmi terkait Utsman bin Affan. Apa yang membuat Kang Fahmi kagum terhadap Utsman bin Affan? Jadi ada sesuatu hal yang tidak dimiliki para kaum muda pada zaman sekarang ada pada Utsman. Nah, contohnya seperti tadi keuletannya dalam bekerja, terus rasa malunya. Kebanyakan pemuda zaman sekarang tuh ya tadi rebahan, main game dan sebagainya. Nah, tapi Utsman memiliki kebalikannya. Cita-cita yang kayak masuk surga, pegawai rebahan, Nah, itu. penting nyambung. Hese. Mustahil. Nah, Sedikit. Terus. Yang kedua tadi memiliki rasa malu. Nah, rasa malu tadi. Kebanyakan pemuda zaman sekarang tuh mungkin rasa malu masih ada, tapi salah tempat. Betul. Di awal salah tempat. Betul nih, keren Kang Fahmi, aduh luar biasa Mas Dodit. Maka bagi saya Kang Fahmi betul tadi. Malu itu boleh, karena malu itu adalah satu sifat yang dititipkan Allah ke setiap insan. Yang nggak boleh itu adalah malu-maluin diri sendiri, malu-maluin orang tua, malu-maluin agama, malu-maluin bangsa dan lain sebagainya. Karena apa? Di balik malu-maluin berarti ada sifat negatif yang dia lakukan. Maka bagi saya seusia ente salah itu boleh. Karena salah itu terjadi akibat dari minimnya pengalaman, minimnya pengetahuan, minimnya pengetahuan tentang resiko. Itu salah. Sedangkan yang tidak boleh di usia ente itu, bahkan di usia saya, bahkan kita semua, itu bukan salah, tapi dosa. Kadangkala kita malu berbuat salah, tapi tidak malu untuk berbuat dosa. Gitu. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Terima kasih Kang Fahmi atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu, sukses-sukses selalu, titip agama Allah lewat potensi yang Allah titipkan ke ente. Tiap kali orang yang nonton video ini mudah-mudahan terinspirasi dari sosok ente. Amin. Bahkan dari sosok Utsman bin Affan misalnya. Maka sehal lepas video ini jadilah teladan sesuai dengan potensi yang Allah titipkan ke ente. Jadilah orang yang menginspirasi orang lain. Siap? Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ente untuk menjadi manusia terbaik di potensi yang telah Allah titipkan ke ente. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu.